الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Keteladanan itu harus ditampilkan oleh setiap anggota kepolisian. Bukan hanya beban polisi yang berlatar belakang pondok pesantren. Semua polisi harus menjadi suri teladan bagi masyarakat. Dari Tamtama, Bintara hingga Perwira. Iya, Pak. Kemana, Bu? Berangkat kerja? Iya, Bu. Ya, Berangkat. Bu. Iya. Menjadi seorang polwan yang bertugas di tengah masyarakat yang erat dengan kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Tugas mengayomi bukan hanya datang dari kesatuan, melainkan dari hati nurani. Sejak bersekolah, saya mulai belajar untuk menjadi dalang, menyempatkan waktu untuk berlatih dengan peralatan seadanya. Saya meyakini diri untuk bisa menjadi dalang. Selain menjadi dalang, cita-cita saya juga ingin menjadi polisi. Alhamdulillah, Allah mengabulkan cita-cita saya. وارحمهما كما ربياني صغيرا. Kedua orang tua bangga melihat saya dan adik menjadi polisi penghafal Al-Quran. Walaupun terkadang mereka sedih karena saya jauh dari keluarga, rasa rindu itu kerap muncul di sela-sela saya menjalankan tugas. Mungkin menjadi polisi sama halnya jadi santri. Harus terbiasa jauh dari orang tua. Alhamdulillah, saya sejak sekolah menengah sudah di pesantren. Jadi, saya dan orang tua sudah terbiasa menahan kangen. Terima kasih terkait dengan kegiatan besar yang kita laksanakan terkait dengan Selama bertugas di Korps Brimo Polri, saya hanya pulang 1 kali. Dan itu pun untuk menghadiri acara wisuda tahfiz adik saya yang kedua di Aceh. Namun demikian, kami juga sering melakukan panggilan video call bersama keluarga. Bahkan ibu saya yang paling sering memulai panggilan video call itu. Sesibuk apapun saya, sepadat apapun jadwal saya, pasti saya angkat. Itu adalah wujud bakti saya kepada ibu saya. Halo, assalamualaikum ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sama Mama apa kabar? Alhamdulillah baik. Abang kayak mana? Alhamdulillah ya, baik. Kabar baik. Tapi katanya Mama lagi sakit. Iya, Mama pergi berobat ini udah siap-siap. Iyalah, memang kurang sehat Mama. Sehat, bukan sakit. Jadi mau ayah bawa ke berobat. Awal mula belajar di pondok pesantren, tidak pernah terfikir oleh saya untuk menjadi polisi. Menjadi mahasiswa di Mesir, dengan fokus pendalaman agama, menjadi pilihan utama bagi saya. Namun, menjelang kelulusan di pondok pesantren, saya melihat polisi. Jujur, saya menyimpan kekaguman. Motivasi menjadi polisi, saya lihat dari kakak sepupu saya. Beliau adalah seorang polisi dan juga santri. Saat itu, saya yakin saya juga bisa jadi polisi. Tekad serta niat yang kuat, kunci untuk meruntuhkan keraguan saya. Di sela kegiatan pesantren yang padat, saya mencuri waktu agar bisa melatih fisik, entah itu untuk berlari atau workout. Saya mendaftar tahun 2019 setelah lulus dari pondok pesantren. Untuk mengikuti tes tersebut, saya harus merelakan untuk tidak mengikuti wisuda tahfizul Quran. Alhamdulillah, beruntungnya diterima di kepolisian dan dilantik pada tahun 2020. Ketika pelantikan, alhamdulillah nama saya masuk di list anggota Brimob.
Dan satu adik saya juga mengikuti karir saya sebagai polisi. Saya yakin semangat itu pasti menular. Sebagai teman dekat, orangnya asik, pandai bergaul. Dia nggak pernah milih-milih namanya teman, maupun dia dari keluarga yang ada maupun nggak punya. Sebagai penghafal Al-Quran, dia ikut sering ngaji di rumahnya Bapak dan Kor Brimob Polri, sering membantu kegiatan di Satuan Kor Brimob Polri. Saat itu kita sedang latihan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, pada saat latihan tersebut kami menemukan ada beberapa anggota yang selama kurang lebih 1 minggu tidak melaksanakan latihan. Kemudian saya tanya, sedang sakit itu sakitnya sakit apa? Katanya sakitnya tulangnya kaki kirinya fraktur atau patah. Kesempatan itulah saya sebagai komandan langsung mengecek anak buah yang sedang sakit. Nah, kebetulan hari itu yang bersangkutan sedang di barak. Setelah itu kami mendalami lagi, ternyata beliau ini adalah hafiz Quran 15 juz. Nah, disitulah saya langsung tertarik, saya sampai merinding ini. Coba kamu melantunkan satu ayat ataupun apa yang kamu suka, yang kamu hafal. Disitulah saya mendengar, benar-benar seorang anggota Polri yang lulusan pesantren, kemudian hafiz Quran. Saya tertarik. Saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kalau kita niat menjadi anggota Polri, basicnya latar belakang apapun pasti kita bisa. Oh kalaye tokrang selanganya. Bakat saya dalam melafalkan Al-Quran tidak terlepas dari peran orang tua saya. Walaupun ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga, tapi ibundalah yang mendorong saya mengaji sejak umur 4 tahun. Ditambah ayah, seorang guru dan pendakwah di daerah pedalaman, saya sendiri 5 bersaudara, dan saya anak pertama. Dan adik saya yang kedua juga menjadi polisi. Alhamdulillah, saya menghafal 15 juz Al-Quran. Nanti kalau misalnya ada waktu abang cuti, abang pulang. Jadilah orang yang baik, selalu menjadi kebanggaan mama, anak kesayangan mama. Selain berdoa, senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah. Mungkin tanpa perlindungan Allah dan doa orang tua, saya hanyalah manusia yang tidak berarti di kehidupan ini. Kahabeh duro bak tangke lekang, kebitat sayang nasib selanga. Muara Gembong, daerah pesisir Jawa Barat yang tidak masyhur sebagai wisata. Siapapun yang akan menuju Muara Gembong akan dituntun oleh aliran Sungai Citarum. Kambing ternak dilepas secara bebas di desa yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Pemandangan yang jarang untuk desa penyangga ibu kota. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani tambak ikan, dan petani ladang sawah. Sebagian kecil bekerja sebagai pedagang kebutuhan pokok. Saya Aibda Rohimah, akrab dipanggil Empo Imeh, seorang polwan Polsek Muara Gembong, seorang ibu dari 2 anak dan kakak dari 7 adik, serta cucu bagi 4 lansia yang saya asuh. Latar belakang keluarga saya tergolong kelas menengah bawah, membuat saya peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Karena saya memiliki pengalaman yang sama dengan mereka yang kurang beruntung. Oleh karena itu, saya optimalkan jabatan yang saya emban saat ini untuk berbuat baik. Itu najar saya ketika saya lulus menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Program saya yaitu Geserin. Geserin itu gerakan 1000 koin. Koin dari sisa belanja dan yang berserakan di jalan, stop, jangan diabaikan dan jangan dibuang. 50 perak, 100 perak, 200 perak, 500 perak, 1000 perak itu sangat berarti. Saat dikumpulkan 1000 itu sangat berharga untuk orang lain. Sedikit menurut kita sangat berarti untuk mereka. Ibu, saya ada donasi di koin, semoga bermanfaat Ibu ya. Pertama, program saya disebut Geserin Barokah, yaitu dari sumbangsi teman-teman sekitar maupun dari media sosial atau dunia maya atau teman letting maupun dari teman alumni. Pak Lui sehat kabarnya? Sehat. Bapak pada sehat? Setelah berjalannya waktu, saya buat lagi inovatif yaitu Geserin Sayur. Geserin Sayur itu apa? Geserin Sayur itu di mana uang sumbangsi dari teman-teman semuanya, dari kita, dari warga, untuk mereka juga. Saya belanjakan kepada petani, yaitu petani sayur. Ketika saya belanjakan dari petani warga saya sendiri, saya buka stand di depan polsek, yaitu dengan tulisan Geserin Sayur, ambillah seperlunya. Itu kami dari Kepolisian Polsek Muara Gembong berusaha untuk mengajarkan warga untuk tidak serakah. Kami merasa masyarakat Muara Gembong menjadi lebih dekat dengan kami. Kami bangga punya anggota seperti Aibda Rohimah. Orangnya sangat menyenangkan dan berjiwa sosial tinggi. Gerakan sosial yang diinisiasi oleh Aibda Rohimah sangat membantu masyarakat di Muara Gembong. Kegiatan itu juga sangat berarti bagi kesatuan polisi di Polsek Muara Gembong. Dengan adanya kegiatan Geserin yang dilakukan oleh Aibda Rohimah ini, setidaknya membuat masyarakat Muara Gembong semakin cinta terhadap Polri. Mungkin uang 1000, 2000 buat mereka sangat berarti, karena dengan adanya gerakan Geserin ini dapat meringankan beban masyarakat Muara Gembong. Ini hasil laut Muara Gembong. Mantap. Mantap, 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 mantap. Berjalannya dengan waktu lagi, saya membuat inovatif yang ketiga, yaitu Geserin Pahala. Geserin Pahala itu apa? Yaitu geserin yang saya berikan pada saat Jumat Barokah. Yaitu ketika itu saya belanja, hasil belanjanya itu saya masak sendiri dan saya packing dan saya salurkan sendiri. Sumbangsinya tidak sendiri dari saya, sumbangsinya dari teman-teman maupun dari warga sekitar. Sedikit tidak apa, yang penting rutin, insya Allah berkah, seperti itu. Kebetulan saya memiliki 4 lansia asuh, terdiri dari 3 nenek asuh dan 1 kakek asuh. Yang 3 nenek asuh ini sudah almarhumah dan tinggal kakek asuh. Kakek asuh ini mengalami masalah di penglihatan, yaitu tidak bisa melihat seperti kita. Beliau tinggal hanya seorang diri yang usianya sudah rentan. Di rumahnya posisinya di pinggir kali. Coba bayangin. Dan saya datang ke situ gak bisa berkata-kata, hanya bisa berkaca-kaca mata saya. Suaranya kayak cucu engkong. Iya, kenal siapa nggak ini? Ibu yang terhormat, Ibu Polwan. Suaranya Ibu Polwan ini. Ya Allah, sehat kok. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya nggak punya kakek dan nggak punya nenek. Entah kenapa kalau saya sama dia itu, hati saya rasanya benar-benar kuat chemistry-nya untuk selalu berbagi untuk dia gitu loh. Karena memang dia memang butuh banget, butuh segala-galanya, butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan butuh kebutuhan pokok yang memang kita harus penuhi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Jatuhnya Lion Air di perairan Tanjung Karawang, Kapolres bersama Dandim 0604 Karawang langsung menuju ke lokasi jatuhnya Lion Air pada Senin pagi. Kapolres bersama Dandim 0604 Karawang langsung berlayar menuju lokasi jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Tanjung Karawang. Kita mendapatkan informasi
bahwa pesawat ini lost Seluruh contact. perlengkapan dan serpihan ini ditemukan saat nelayan tengah mencari ikan di sekitar perairan Kalibungin. Selain di Karawang, operasi pencarian korban juga digelar di Pantai Bakti Muara Gembong, Bekasi. Tahun 2018 ada bencana, yaitu salah satu maskapai penerbangan jatuh di wilayah kami. Nah, di situ kita membuat stand tenda dapur umum karena pimpinan memerintahkan. Ketika saya di situ, saya hampir tidak percaya atas kemampuan diri saya sendiri. Kok bisa saya seorang diri tiap hari memasak 150 untuk relawan yang membantu untuk pencarian korban dari maskapai penerbangan yang jatuh saat itu di wilayah kami. Jombang, kabupaten yang memiliki banyak jejak tradisi. Bangunan candi dengan mudah ditemui di kabupaten berjuluk Kota Santri. Bagi masyarakat Jombang, toleransi adalah gaya hidup sehari-hari. Di kota ini, kesenian dirawat oleh setiap unsur masyarakat, santri, kiai, hingga polisi. Tak heran, kota ini bisa melahirkan tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Gombloh, dan polisi yang bisa mendalang seperti saya. Nama saya Ibtu Sartono. Saya lahir di Sragen, Jawa Tengah tahun 1970. Saya dilahirkan dari keluarga yang cinta dan menggeluti kesenian tradisional, gamelan dan wayang kulit. Setiap perjalanan karir saya di kepolisian atau di pewayangan tidak lepas dari doa ayah ibu saya dan juga istri serta anak-anak saya. Mereka selalu mendukung apa yang saya lakukan. Padahal kegiatan yang saya lakukan tak jarang mengurangi jatah waktu berkumpul bersama mereka. Tapi mereka begitu ikhlas. Nah, istri saya itu justru malah lebih tambah senang kalau saya itu lebih banyak kesibukan. Saya terinspirasi dengan para wali songo dan para ulama dengan keberhasilannya melalui seni-seni tradisi. Dan saya kepengen meniru para wali songo dan para ulama itu. Saya kepengen meniru cara-cara dakwah seperti itu dengan penuh kedamaian, berbudaya, dan tetap menjunjung tinggi kesenian. Motivasi saya untuk tetap bersemangat mendalang karena keprihatinan saya melihat sekarang ini sudah jarang tontonan yang menjadi tuntunan. Sehingga saya tetap bersemangat untuk terus mendalang. Pada prinsipnya, wayang kulit itu sudah hadir sejak lama. Sehingga mudah masuk di berbagai kalangan masyarakat. Dan saya tetap ingin melestarikan budaya wayang kulit itu tanpa meninggalkan tugas saya di kepolisian. Alhamdulillah, saya diamanai bertugas di bidang Dikyasa. Dan saya masukkan program wayang kulit lalu lintas agar masyarakat lebih mudah dan mengerti tentang keselamatan lalu lintas. Wayang kulit lalu lintas ingkang dicekak wakultas. Sing luwih penting, sing luwih baku, yaitu menanamkan kesadaran pribadi masing-masing, yaitu bagaimana tentang arti pentingnya berlalu lintas di jalan raya. Ketika laka lantas naik di Polres Jombang,
beliau langsung action. Beliau mendatangi pondok-pondok, mendatangi sekolah, mendatangi arisan-arisan. Beliau bermain wayang itu. Kami jelaskan bahwa kegiatan Wakultas Wayang Kulit Lalu Lintas Polres Jombang ini merupakan salah satu bentuk sarana atau media dari Polres Jombang untuk pendekatan kepada masyarakat, khususnya dalam menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas. Sosialisasi yang dilaksanakan di dalam kelas itu terasa menjenuhkan, sehingga harus adanya kreasi dan inovasi agar pesan dan pengetahuan lebih bisa tersampaikan dan hiburan bisa dirasakan. Bagi saya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, dengan memaksimalkan program preemptif edukatif, nantinya akan timbul budaya tertib berlalu lintas sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Saya akan mengembangkan program pementasan Wakultas ini pada persimpangan-persimpangan jalan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat pengguna jalan. Sepeda motor, sepeda mobil, sepeda hotel, dan semua saja, kami sampaikan bahwa Walaupun berjibaku dengan polusi dan panasnya terik matahari, namun saya laksanakan dengan keikhlasan hati, karena kalau berangkat dari hati akan diterima oleh hati. untuk bareng-bareng menjaga keamanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, ojo ngelamun, ya, harus konsentrasi. Kuku sing dupa kumelun ngening tiasa ngobake kawengku sagung jajahan. Saya membuat tokoh wayang dengan berbagai karakter, antara lain TNI, Polri, Bunyai, dan Pak Tani. Sang reksi kaneka putra. Banyak cara untuk menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pendekatan kesenian. Yati tan samar pamoreng suksma. Kami berpakaian seperti ini agar pandangan masyarakat terhadap Polri tidak lagi menyeramkan. Kami juga bisa berkesenian dan berbudaya dengan baik. Pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup. Pindha pecating supena sumusuping rasa jati.